Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga pada subuh dan pagi ini, pada saat kerajaan di tangan Allah, kita mendapatkan kebaikan. Allahumma as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu. Dan kita juga mendapatkan perlindungan dari segala keburukan. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Doa yang lebih keren lagi, Robbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan hari tua dan sifat malas. Ini hari tua itu ada sisi buruknya. Ya, kita sama-sama tua itu kan kita tahu keburukan hari tua itu apa. Kemudian Robbi a'udzubika min adabil fil qabri wa adabin finnar. Jadi kita itu punya ancaman yang sangat besar, yaitu di neraka, yang tentunya kita semua sebelum di neraka akan menikmati azab kubur dan kenikmatannya juga. Itu sudah sangat dekat. Syukur-syukur di alam kubur kita bisa saling mengunjungi gitu ya. Pak Joko, kuburanmu di sini ya gitu misalnya. Itu subhanallah. Jadi punya kesempatan mengunjungi teman-teman pada saat semuanya dalam kondisi sulit. Kajian pagi ini adalah hikmah berkurban. Saya akan membacakan surat yang cukup luar biasa dan itu menjadi asuransi kita semua kalau kita sadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Suratnya pendek, tapi itu adalah kalimat asuransi. Jadi nanti bisa kita klaim nanti di hadapan Allah. Waktu itu memang mukhatabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tayna kal kausar. Aku memberikan kepadamu kal kausar, yaitu sungai yang bersumber dari telaga Al-Kausar. Dan Nabi Muhammad SAW pada saat Mi'raj diberikan penjelasan tentang bagaimana Al-Kausar itu, maka tebuslah dengan fasholli li rabbika wanhar, maka hendaknya kamu bersolat dan berkurban. Jadi nanti akan bisa kita klaim pada saat situasi yang sangat susah. Paling susah ketika kita menghadap Allah itu yaumul hisab. Nah pada saat yaumul hisab itu kondisi kerongkongan kita sangat kering, kemudian setiap orang yang berdiri itu keringatnya memenuhi sampai ke leher, ada yang ke dagu gitu ya. Masing-masing orang beda walaupun berdirinya satu barisan gitu, keringatnya beda-beda. Jadi Masya Allah itu. Nah pada saat kekeringan itu semua orang sudah susah untuk menahan dahaganya, itu kita diberi privilege oleh Allah melalui syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita bisa meminum air yang bersumber dari telaga Al-Kausar yang jumlah cawannya itu kata Nabi Muhammad sebanyak bintang di langit. Wah, berarti mungkin sudah ada namanya Pak Abbas, Pak Riyad, gitu sudah ada namanya cawan-cawan itu gitu kan.
Pak Rudi atau siapa teman-teman, udah ada namanya. Masya Allah. Nah itu caranya bagaimana ya, dari sekarang kita sering-sering membaca surat itu, kemudian ditindaklanjuti dengan sholat dan berkurban. Nah hari ini kita membahas tentang hikmah. Hikmah itu biasanya diperoleh tidak setelah melakukan pekerjaan itu. Biasanya sangat panjang. Oh ini hikmahnya, saya dulu taat sama ibu, aku hanya disuruh sekolah aja kemudian mau gitu. Walaupun saya dititipin sama Pak D di sono itu saya mau, padahal saya di rumah sebetulnya juga bisa. Nah hikmahnya ternyata punya kesempatan karena dititipin Pak D itu teman-temannya orang yang punya pengaruh di sana itu banyak sekali gitu ya. Walaupun saya itu nggak enak ikut Pak D, ya namanya ikut Pak D, sehebat-hebatnya ikut orang lain itu kan tetap tidak merdeka. Tapi karena taat sama ibu waktu itu, ya sekolah sih dibiayain oleh ayah ibu di sana, tapi karena nurut, kemudian setelah lulus direkomendasikan oleh Pak D bekerja di tempat itu, kemudian karirnya menjadi baik. Itu namanya hikmah. Tapi tidak saat itu, tapi setelah berlangsung sekian lama. Bagaimana juga korban ini, hikmahnya sangat panjang. Enggak begitu kita berkorban hari ini, kemudian besok kita menerima hikmahnya. Enggak seperti itu juga. Kalau kita telisik, kalau kita telusur, syariat kurban itu semenjak putranya Nabi Adam yang jumlahnya 4 itu ada, kemudian dia punya konflik, kemudian diuji dengan cara membakar kurban sehingga yang asapnya membumbung ke langit, maka itu yang diterima. Nah dari saat itu syariat kurban turun-temurun, kemudian disempurnakan. Sebelum kita menginjak kepada syariat kurban yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, yang kita kenal, biasanya orang berkorban itu adalah untuk mencapai sesuatu. Ada orang yang mengorbankan manusia, ada yang mengorbankan manusia yang tua nggak laku, manusia yang muda nggak laku, masih harus yang perawan. Nah itu kan bermacam-macam. Kemudian saat pengorbanannya itu semua diliputi rasa ketakutan. Kemudian ada lain lagi, bukan manusia, bukan anak-anak, kalau ada yang masih bayi juga, ada yang berupa hewan. Kalau berupa hewan itu dagingnya tidak boleh dimakan misalnya gitu, setelah disembelih kepalanya ditanam, kemudian badannya dilarutkan ke laut dan sebagainya, berbagai hal. Itu namanya pengorbanan. Tujuannya untuk apa? Agar misalnya selamat pertaniannya, selamat pelayarannya gitu. Ada bermacam-macam, bisa menundukkan negara lain dengan cara merubah angin. Ini musim, sebetulnya musim bukan menuju ke benua tertentu, sehingga Yunani untuk menundukkan negara lain dia harus menyembah dewanya dan mengorbankan manusia sehingga angin berbalik ke arah sana, perahu dan layarnya bisa menuju satu tempat. Itu model pengorbanan pada masa lalu. Dan yang berkorban biasanya tegang, kemudian setelah dikabulkan apa yang menjadi permintaannya, nanti secara periodik diminta lagi untuk berkorban lagi dan tegang lagi gitu. Nah, tapi kalau kita telisik, kalau kita berkorban itu seneng, korban ketawa-ketawa gitu, kemudian ngumpul bareng gitu. Nah ini ada sedikit perbedaan, yang kita tidak tegang. Kalau korban itu ya semua bergembira, kemudian selesai misalnya berhasil menjatuhkan sapinya gitu, wah alhamdulillah, kemudian darahnya muncul, wah alhamdulillah, semua serba gitu. Kalau pengorbanan di masa lalu itu semuanya tegang, mau prosesnya tegang, dipendemnya tegang, semuanya ritualnya itu serba sakralnya berlebihan gitu. Apalagi dilakukan malam Jumat Kliwon atau hari-hari tertentu itu semua serba mengerikan. Mengacu kepada peristiwa korban ini tidak lepas dari Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang hebat, bapak tauhid. Dalam surat Al-Baqarah ayat 124, teman-teman mungkin bisa lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamahunna. Qala inni ja'iluka linasi imama qala wa min dzurriyyati. Nah, ketika ujian Nabi Ibrahim dari satu tahap demi tahap sampai suatu ketika beliau diuji dengan harus menyembelih maksudnya dengan menyembelih Nabi Ismail, itu ketika lulus maka Allah berfirman, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamahunna qala inni ja'iluka linnas. Diberi kabar gembira langsung pada saat itu. Hanya kabar gembira, tetapi itu proses untuk berkorban itu sangat mengerikan. Dimulai dari peristiwa hidupnya yang tinggal di Babilonia, kemudian dia dakwah. Ketika berdakwah itu pengikutnya cuma 2. Satu itu sepupunya yang menjadi istrinya, Siti Sarah. Kemudian yang kedua keponakannya Lut yang menjadi nabi yang diutus di kampung sebelah, itu semuanya di Irak. Dan hanya 2 itu pengikutnya, Pak. Kemudian karena sesuatu yang sangat berat itu sampai akhirnya beliau diperintahkan untuk berpindah dari Babylon menuju ke Mesir. Sampai Mesir pun dia juga diuji, istrinya mau disenengin sama raja. Sehingga Nabi Ibrahim dengan sangat berat mengatakan bukan istri saya, tetapi dia memilih yang pertama menjadi dia adalah saudara, karena memang sepupu. Istrinya itu sepupunya dia, jadi saudara. Jadi dalam kategori ini dia tidak berbohong total. Itu tidak berbohong sebetulnya, karena dia mengatakan sepupunya. Kemudian yang dilakukan Nabi Ibrahim apa? Hanya sholat, karena situasinya sangat sulit, maka yang dilakukan hanya sholat. Maka ketika sholat istrinya hendak disentuh Raja Mesir, tangannya lemes semua. Sekali gagal, dicoba berikutnya tangannya lemes, gagal. Dicoba yang ketiga tangannya lemes, gagal. Marah rajanya, balikin aja ke Ibrahim. Kemudian dikasih hadiah, karena dia merasa gagal. Hadiahnya putrinya raja tundukan. Jadi Siti Sarah itu adalah anak dari seorang raja yang dia kalah perang, maka anaknya itu menjadi tawanan. Nah, tawanan itu akhirnya dihadiahkan ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Pindah lagi, balik, bukan ke Babylon tapi ke Palestina. Sampai ke Palestina, istrinya merasa kasihan terhadap rumah tangga suaminya ini, kok nggak punya anak. Maka akhirnya istrinya merekomendasikan Siti Sarah untuk dinikahi. Ya, oke, Siti Hajar. Siti Sarah merekomendasikan Siti Hajar agar dinikahi saja. Kemudian mempunyai anak. Awalnya senang. Ketika senang, apa yang terjadi? Lama-lama cemburu. Setelah cemburu, rumah tangganya kisruh. Jadi ya hati-hati kalau punya istri lebih dari 1, pasti kisruh. Jadi jangan senang-senang gitu ya. Nabi aja kisruh. Kisruhnya ngeri lagi. Kisruhnya ngeri, sama Allah perintahkan pinggirin istrimu ini ke Mekah, nggak main-main. Ya, tapi karena Nabi Ibrahim orang hebat, itu warisan tanahnya itu sehijaz dari Palestina sampai ke Mekah itu tanahnya Nabi Ibrahim. Lah tanah kita berapa? Oh, ya sudahlah, lemes kita. Nah, kalau bapak punya pom bensin 2 gitu ya, pom bensin pertama untuk istri pertama, pom bensin kedua, istri kedua, nah itu lumayan lah. Tapi pom bensinnya jangan deket-deket, ya agak jauh gitu ya. Satu di Sumatera Utara, satu di Madura gitu. Jadi aman. Ya kayak Nabi Ibrahim aja itu kalau menyontoh-nyontoh gitu. Akhirnya berjalanlah ke satu tempat yang memang di situ nggak ada apa-apa, adanya hanya batu. Ngeri banget lah. Ketika ditaruh di sana tinggal aja gitu. Istri kualitas seperti apa ini ditinggal itu bisa siap, Masya Allah. Beres, mengunjungi lagi ke Palestina setiap 4 tahun sekali datang. 4 tahun pertama ketika saya mendengarkan ceramah di Masjid Raya itu, begitu meninggalkan Mekah, beliau hanya melihat ke belakang gini, karena 3 langkah itu beliau tidak boleh menoleh ke istrinya. Ya maka sekarang itu kalau punya hajat, melangkah sampai 7 langkah, jangan lihat ke belakang. Ya, itu ada dasarnya juga, nggak ngawur juga misalnya karena saking karena takut berpaling ya. Nah kemudian lolos di ujian pertama itu, kemudian di balik bukit
Rabbi ini askuntu. Ya, itu berdoa seperti, ya Allah, aku naruh keluargaku itu di tempat yang ghairi zar'in. Tidak ada tumbuhan sama sekali. Biwadin inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim tahu di situ ada situsnya Nabi Adam. Dengan wahyu, Pak, situs. Kalau sekarang ini kan situs internet. Ada situs purbakala. Nabi Ibrahim pada saat itu tahu ada situsnya Nabi Adam di situ. Di dekat situsnya kakekku. Aku titip ya Allah. Gitu. Doanya titipin ke Allah, keren lah. Kalau kita kan titip ke teman gitu, tapi ini titipnya ke Allah. Nah, ketika pulang lagi ke Yerusalem atau Palestina, secara periodik beliau datang. Tapi ketika datang itu dia tidak diizinkan turun oleh Allah. Kemudian dipersilahkan oleh Siti Hajar turun, suamiku turun, kita sekarang sudah punya rumah. Waktu kamu tinggalkan di sini kosong. Kita sudah punya rumah, kita sudah punya masyarakat. Enggak, aku enggak boleh turun, kata Allah. Karena enggak boleh turun, ya kalau begitu aku cuci kakimu ya. Istrinya keren banget, Pak. Dicuci kaki suaminya itu. Setelah dicuci, suaminya balik lagi ke tempat istri pertamanya. Kok jelek banget ke tempat istri pertamanya? Ke tempat dakwahnya yang dijanjikan oleh Allah di Palestina. Nah, saya sampai di sana secara periodik lagi datang. Tapi begitu datang kok diuji, ini arafi manam. Aku melihat dalam tidurku itu adbahuka. Aku menyembelih kamu. Baltaro. Menurut pendapatmu bagaimana? Satajiduni. Insyaallahu minas sabirin. Sembelih aja ya Allah. Nabi Ibrahim, niscaya engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Ini karena didikan Siti Hajar. Bagaimana didikan Siti Hajar tentang ilmu tauhid, tentang kesabaran, tentang kesetiaan kepada Allah, tentang kedudukan ayahnya sebagai nabi itu. Maka setiap perintah yang didatangkan kepada nabi itu berarti kebenaran, maka dilakukan. Setelah itu beres, maka Allah berfirman, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahuna qala ini ja'ilu kalinasi imama. Kholas Ibrahim, aku terima pengorbananmu, maka aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin di muka bumi. Nabi Ibrahim sadar kalau aku doang kan aku sebentar lagi mati. Qala min dzurriyyati, anak-anakku dong. Maka wajar kalau pemimpin sekarang itu pengen anaknya juga jadi pemimpin. Ya wajar, jangan dia ngomong itu dinasti. Wah, ini dinasti. Loh, ada tuntunannya kok. Qala min dzurriyyati, anak-anakku bagaimana gitu. Nah, jadi pantas kalau anak pemimpin jadi pemimpin, karena ini memang tuntunannya begitu. Gen pemimpin itu tidak bisa menolak, mesti ingin memimpin. Terbukti keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Ishak, Yakub, yang 12 itu rebutan kenabian kan. Efeknya Nabi Yusuf harus dicemplungin ke sumur itu karena satu hal yang dia ketahui saudara-saudaranya, wah ini jangan-jangan kenabian ini jatuhnya ke adikku yang ini, karena buktinya disayangin, hajar aja gitu kan. Jadi dalam satu keturunan itu rebutan kepemimpinan itu ya wajar. Itu satu ayah rebutan kepemimpinan wajar. Nah, satu kakek rebutan kepemimpinan, Bani Ismail sama Bani Ishak, wajar hari ini. Kalau dunia hari ini rebutan yang berhak atas dunia itu orang Bani Ishak atau orang Bani Israel atau Bani Ismail gitu. Ya sekarang rebutan, mereka rebutan dunia hari ini. Oke, baik, sampai di situ kita bisa pahami prosesnya sudah sangat lama itu. Kemudian karena kita bicara hikmah, prosesnya seperti itu. Kemudian berkurban itu sebagai simbol kebanggaan umat Islam. Umat Islam itu harus bangga dengan ritual kurban itu. Bayangkan satu dunia menyembelih hewan berurutan gitu ya. Dari waktu yang dari timur ke barat muter lagi sampai 3 hari itu berurutan menyembelih. Coba Anda bandingkan, ada nggak perilaku seperti itu orang sedunia nyembelih bareng-bareng dengan satu perintah. Perintahnya sembelihlah hewan kurban. Hanya begitu doang. Dan semua orang Islam senang banget. Ini kalau Anda pemimpin dunia itu melihat itu kesempatan untuk melakukan sesuatu hal. Nabi Muhammad itu merintahin satu perintah aja orang satu dunia melakukan semua. 3 hari berturut-turut ngumpulin sembelih, ngumpulin sembelih bagi, ngumpulin sembelih bagi, yang nyembelih senang, yang dibagi juga senang.
Itu Mas Aril atau sebuah simbol-simbol kehebatan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang begitu sempurnanya. Satu, yang kedua, saat menunaikan puncak ibadah berupa ketaatan pada satu, itu adalah saat menunaikan ibadah korban itu adalah sebuah ketaatan kepada Allah. Kemudian caranya mengikuti sunnah Nabi. Dalam mempersembahkan korban itu ikhlas dalam pelaksanaannya. Itu adalah namanya paham pembebasan. Paham pembebasan itu ya tidak terikat apapun kecuali ikatannya itu hanya perintah Allah dan mengikuti sunnah nabinya. Kemudian di dalam mempersembahkan itu ikhlas. Coba lihat sebelumnya bagaimana orang-orang berkorban itu terikat dengan kurofat, terikat dengan denda, terikat dengan sebuah kewajiban kalau nggak ditunaikan seluruh kampung diazab. Kalau ini tidak, ini panen, itu diancam dengan sesuatu hal yang sebetulnya bukan wilayah mereka, tapi mereka mengambil. Para jin, para dewa itu mengambil wilayah kekuasaan Allah, dan hambanya ini percaya aja. Hamba Allah ini percaya aja atas bisikan setan-setan itu. Nah, sementara umat Islam begitu melakukan itu dikarenakan ketaatan kepada Allah secara bersama-sama. Pada saat taat kepada Allah, tuntunannya adalah Nabi, bukan tuntunannya adalah kepala suku. Karena sampai hari ini itu ada pengorbanan atau penyembelihan itu disembelih di dekat kuburan. Sampai hari ini itu masih ada. Jadi kalau nyembelih di dekat kuburan-kuburan kakek neneknya gitu, hatinya pasti sedikit berpaling, nggak ada keikhlasan penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ikhlas di dalam mempersembahkan. Ada 3 hal pada saat berkorban itu berlaku tiga-tiganya secara bersamaan. Kemudian yang berkorban itu gembira, yang membantu bergembira, yang dibagi juga bergembira. Keempat, jutaan manusia melakukan ketaatan menimbulkan kekuatan yang besar. Politisi itu gampang, setiap ada manusia bisa dikumpulkan dalam satu event, itu adalah momen untuk mengambil suara. Politisi loh. Apapun ketika manusia bisa dikumpulkan dalam satu titik, digerakkan dalam kondisi bersama-sama, tinggal dikasih kampanye tertentu, suaranya masuk ke dia. Ini kalau pemimpin yang sangat cerdas, ada gerakan segitu manusia, segitu banyak, bersama-sama, taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kalau dikampanyekan tentang kepemimpinan, dan semua terima gitu, yang kampanye itu berkualitas, kata-katanya berbobot, track recordnya bersih, dan ketahuan ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan programnya. Ya orang berkorban seluruh dunia itu kan, ya ini aja kan masih gitu. Hanya masalahnya belum lahir manusia yang sekualitas yang kita inginkan, paling tidak sekualitas Muhammad Al-Fatih lah. Bisa ngajak seluruh pasukannya untuk puasa, kemudian melakukan pendobrakan Konstantinopel. Hanya dia karena oleh Aksyamsuddin ketika masih kecil diperlihatkan, no, istana Konstantinopel itu yang harus kamu taklukkan. Jadi disuguh dari kecil gitu. Gurunya Aksyamsuddin itu naruh tiap pagi ke sono, no, istana Konstantinopel. Besok lagi ke sono, no. Remaja, no. Gitu. Dikasih tugas, jangan manja, sholat, jangan ada satu yang ketinggalan. Dan tahajudnya itu nggak pernah lepas. Maka ketika ada pengumuman Muhammad Al-Fatih itu siapa yang berhak menjadi khotib Jumat setelah Konstantinopel runtuh, itu siapa di antara kita yang dari lahir, dari tamyiz tidak tinggalkan sholat. Semuanya masih ngacung itu pasukan. Siapa yang puasa, semua ngacung. Siapa yang tidak tinggalkan sholat sunnah tahajud, gurunya pun runtuh, tinggal Muhammad Al-Fatih. Kamu menjadi khotib Jumat. Jadi itu memang benar-benar manusia yang dibidik oleh Nabi Muhammad SAW pada akhir zaman itu nanti yang bisa menundukkan Romawi adalah beliau. Nah, andaikan hari ini teman-teman juga punya inspirasi himah al-aliyah yang tingkat tinggi, karena kita ngomong soal hikmah.
Hikmah dari itu semua, Anda punya pikiran besar tentang kejayaan umat Islam yang begitu mulia hari ini. Beberapa hari kemudian itu menjadi fokus dunia. Bangunan yang sehebat itu di dunia juga tidak ada. Kumpulan manusia sebanyak itu dalam sekian hari itu juga tidak ada. Daya tahan manusia mengurus jamaah yang segitu banyak. Anda menjadi event organizer aja paling ngumpulin di GBK itu segitu aja sehari sudah kelenger. Ini berhari-hari, bertahun-tahun itu ngurus manusia terus menerus. Daya tahannya itu loh, ngeri banget itu pengurus Masjidil Haram itu. Nah, Mas Aril, Haram yang hari ini terjadi tentang ritual haji ditutup dengan kurban itu ritual yang luar biasa. Sampai hari ini bisa terjadi itu karena dulu Nabi Ibrahim berkorban untuk segitu banyaknya, itu hikmahnya hari ini. Kemudian hikmah dari itu apa? Nabi Ibrahim itu berdoa, Pak. Selain wa min dzurriyyati, itu ada doa yang paling keren Nabi Ibrahim itu di ujungnya itu. Ketika sampai kepada saya urutkan ya, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahuna qala ini ja'ilu kalinasi imama qala min dzurriyyati qala yanalu ahdi zalimin wa ij'alnal bayyita masabatan linnasi wa amna wa takhidu mimma qami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti li ta'ibina wal aqifina wa ruka'is sujud. Kemudian doa berikutnya doa tentang negeri yang aman. Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa atruhu ila azabinar wa bisal masir. Kemudian nih yang keren. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan qawaid. Qawaidnya ditinggikan. Itu kan karena situsnya tertutup pasir. Kalau eskavator itu didatangin mungkin 3 bulan nggak selesai buat mengeduk pasir itu, Pak. Kan Bapak ke sana itu pasir itu kalau nutupin wilayah itu, nutupnya sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim berapa ribu tahun itu pasir nutup situs itu. Nah, tentara Allah didatangkan yang namanya awan dan angin. Gitu diputer, selesai sama angin. Muncul namanya batu peninggalan Ibrahim. Nah, ini Ismail ada dalam mimpiku bahwa kita diminta oleh Allah untuk membangun ini. Wajar fa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Terimalah ya Allah perjuangan kami ini. Itu berat sekali untuk bisa meninggikan itu. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Manasiknya sampai hari ini Bapak bisa lakukan. Manasiknya itu yang berkat doa Nabi Ibrahim itu, Bapak sampai hari ini bisa menikmati manasiknya itu. Masya Allah. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kemudian setelah itu doa yang lebih keren lagi apa? Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doanya Nabi Ibrahim itu setelah sekitar 2000 tahun baru dikabulkan. Siapa? Muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim mengajukan proposal di dalam doanya itu Rabbana wa ba'atsihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika, yang dia bisa melihat tanda-tanda kebesaranmu di alam semesta ini. Asal dia melihat alam semesta, dia melihat tanda kebesaranmu. Siapa lagi kalau bukan manusia sempurna itu? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Kemudian dia mengajarkan kitab dan hikmah, wa yuzakkihim. Saya ulang, Rabbana wa ba'atsihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini adalah proposal. Nabi Ibrahim itu ya intelektual jelas, begitu doa aja ada urutannya. Kriterianya ini adalah manusia dari golongan mereka. Utuslah ya Allah keturunanku itu. Kemudian dia bisa melihat tanda-tanda keberadaanmu
di alam semesta, kemudian membacakan kitab dan hikmah, kemudian mensucikan mereka. Jadi kaumnya atau umatnya itu disucikan dengan ajaran. Jadi kita hari ini itu mendapatkan kesucian itu karena menikmati ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hebatnya doa Nabi Ibrahim itu. Doa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk ribuan tahun yang akan datang. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha aziz dan maha hakim. Nah, seperti itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian ketika dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, doa itu beratnya bukan main, Pak. Doanya gitu, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doa dilaksanakan Nabi berat. Kemudian Nabi Ibrahim itu dikasih tugas sama Allah, panggil seluruh manusia itu untuk haji ini. Icon, Khalid, itu masuk panggilan Nabi Ibrahim itu. Bagaimana panggilannya ya Allah bisa sampai hari ini? Panggil aja. Wa adin fin nasi bil hajj. Umumin, ya ayuhan nas, idhab ilal hajj. Wa adin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan ala kulli dhamirin. Wa ya'tina min kulli fajin amik gitu. Jadi panggil aja, nanti akan aku buat manusia itu datang dengan menggunakan unta dan berjalan kaki dari segala penjuru. Termasuk teman-teman itu semua itu efek dari doa Nabi Ibrahim. Maka kalau kita ngomong, ya saya belum mendengar panggilanmu ya Allah. Kadang kan gitu, itu karena pesimis ya. Pesimisnya seseorang, saya belum mendengar panggilanmu ya Allah. Memang belum komplit sarana kita. Ada misalnya teman-teman kita yang belum bisa berangkat itu belum komplit kekuatannya. Dan Nabi Muhammad menyempurnakan ajarannya Nabi Ibrahim itu perjuangannya luar biasa. 13 tahun di Mekah beresin tauhid. Kemudian pindah ke Madinah, melakukan beberapa ekspedisi, kemudian beliau berusaha untuk membawa kambing-kambingnya untuk dipotong di Mekah, kemudian dihadang sehingga dia harus terpaksa tahalul dan motong kambing, belum sampai menunaikan ibadahnya. Balik lagi setelah Fathul Mekah, Pak, beres, baru rencanain haji. Dek bawa kambing sama unta sebegitu banyak. Untuk apa? Tapi prosesnya Nabi Muhammad untuk melakukan syariatnya Nabi Ibrahim itu ngeri banget. Untuk apa? Untuk membebaskan kita semua. Sekarang pidatonya Nabi Muhammad pada saat berhasil nih. Keren habis nih. Ayuhan nas isma'u qauli fa inni la adri la ali la alqakum ba'da amin hada bihada mauqifi abadan. Wahai manusia yang ikut bersamaku hari ini, aku nggak tahu apakah aku setelah ngomong hari ini akan bisa bertemu lagi dengan kamu. Orang yang bersama Nabi Muhammad berjuang bersama-sama mengucurkan darah, ada yang sudah wafat nggak sempat menikmati Fathul Mekah. Itu ketika beliau bersabda gini, wahai manusia ya, yang kamu berkumpul hari ini, aku nggak ngerti apakah setelah saya ngomong ini, aku masih bisa bersamamu. Itu sangat berat bagi sahabat. Ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun ila antal rabbakum ka hurmati yaumikum hadza wa kahurmati syahrikum hada. Wahai seluruh manusia, darahmu dan hartamu atas kalian telah menjadi haram sampai kepada engkau bertemu Tuhanmu, sebagaimana kehormatan kalian pada hari ini dan kehormatan kalian syahrikum hada, pada bulan ini. Jadi Nabi bersabda, dengan syariat yang sudah aku jalankan berupa haji dan penyembelihan korban ini, darahmu haram. Jadi haram untuk dinistakan, haram untuk dihinakan, haram untuk dizolimi. Jadi Anda memiliki kemuliaan sebagaimana kemuliaan Anda pada hari ini dan kemuliaan Anda di bulan ini. Itu hikmah luar biasa daripada syariat haji yang ujungnya berkorban itu, darahnya umat Islam,
semenjak Nabi berdakwah sampai hari ini kita haram darahnya. Jadi haram untuk dianiaya. Maka kalau istilahnya itu halal darahnya, itu artinya halal untuk dibunuh. Nah, kira haram untuk dibunuh, haram untuk didolimi. Begitu kita didolimi, hukumannya berat, sangat berat. Kemudian wa innakum satalqauna rabbakum wa yas'alukum an amalikum wa qad balagtu faman kanat indahu amanatun falyu'addiha ila mani tamanahu alaiha. Sesungguhnya kalian semua akan bertemu dengan Tuhanmu dan kamu akan ditanyai tentang apa yang kamu kerjakan. Gemeter enggak ini? Teman-teman, itu kata Nabi Muhammad, sesungguhnya kalian itu nanti akan bertemu dengan Tuhan dan kamu akan ditanya terhadap apa yang kamu lakukan. Yakin Anda akan ditanya, karena ini yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Kemudian barang siapa punya amanah, maka tunaikanlah kepada yang berhak mendapatkannya. Wa inna kulla riban maudu'un walakin lakum ru'us amwalikum la taslimuna wa la tuslamun. Hari ini yang masih punya tanggungan riba, aku hapus. Kata Nabi Muhammad begitu. Riba pada saat itu mencekik, Pak. Tapi modal utamamu sebagai roksun, kamu berhak menerima. Jadi misalnya seseorang pernah berhutang 1 dirham atau 1 dinar, kemudian berubah menjadi 300 dinar dan belum bisa mengembalikan, sama Nabi dihapus itu ribanya. Jadi betapa senangnya, seneng banget. Kemudian bahkan kamu berhak menerima uang pangkal aslinya itu. Masya, luar biasa. Nabi Muhammad SAW menghapus riba dengan penyempurnaan syariat. Dan hari ini kamu tidak akan mendolimi dan tidak akan didolimi. Qaddallahu annahu la riban wa anna riba Abbas ibnu Abdul Muttalib maudu'un kulluhu wa anna kula damin kana fil jahiliyati maudu'un wa anna awala dimaikum abdu'u dama ibnu Rabi'ah ibnul Haris ibnu Abdul Muttalib. Sebagai konsekuensi pengumumanku ini, saudara dekatku itu kan ahli riba, bosnya riba, namanya Al-Abbas. Aku hapus dari keluarga dekatku. Abbas ini menerima aja juga. Siap Rasul. Yang hutang darah hari ini tidak ada namanya hutang darah. Dari Abdul Muttalib juga, dari keluarga dekatku, Ibnu Rabi'ah, semua yang pernah hutang darah dan harus sahur dengan darah dan belum selesai hutang darahnya, aku tuntaskan, aku injek di bawah kakiku. Padahal yang melakukan syariat kurban pada saat itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam 2000 tahun sebelumnya kan. Ketika dijalankan Nabi Muhammad, ya begitu beratnya, hikmahnya sampai seperti itu. Karena kan kita ngomong soal hikmah. Jadi pembebasan, benar-benar gembira dan bebas. Amma ba'd, kemudian selanjutnya ayuhanas fa inna syaitona qad ya'isa min ayyabuda bi artikum hadihi abadan walakinau in yuta'i fi ma sawa dalika faqad radiya bihi mimma tahqiruna min a'malikum fahtaruhu ala dinikum. Singkatnya gini, setan hari ini sudah aku miskinkan. Setan hari ini sudah aku hinakan. Tidak ada lagi penyembahan dan pengorbanan untuk setan di Mekah maupun Madinah. Nggak ada harganya setan mulai hari ini. Kata Nabi Muhammad begitu. Yang kalian pada waktu itu menyembah, berkorban itu harus lewat setan. Hari ini setan tidak berdaya. Namun bila kamu sampai hari ini dengan kelemahanmu itu mentaati, maka perbaiki agamamu. Jadi cukup sederhana. Perbaiki agamamu, maka kamu akan kuat dan setan akan lemah. Setan ada di mana-mana, di kantor, kantor itu di mana-mana. Maka perbaiki agamamu. Saya nggak sebut kantornya ya. Pokoknya perbaiki agamamu, kata Nabi Muhammad. Ketika kamu mentaati karena kelemahanmu, kuncinya satu, perbaiki agamamu. Sabda Nabi mengerikan sekali ini. Ayuhan nas
inna nasi'a ziyadatun fil kufri yudallu bihi ladina kafaru yuhlaunahu aman wa yuharrimunahu aman liyuti'u iddata ma haramallahu fa yuhillu ma haramallahu wa yuharrimu ma ahalallah. Sesungguhnya kealpaan itu akan mengurangi kualitas dirimu menjadi kafir. Kealpaan dalam agama itu mengurangi dirimu sehingga dekat dengan kekafiran. Maka kalau kita semangat tahajud gitu, terus tiba-tiba tahajudnya hilang dengan sombongnya, wah aku ini nggak mungkin nggak sholat tahajud karena sholat tahajudku itu sudah tiap malam. Ternyata tiba-tiba hilang. Terus kita sombong dengan sholat. Wah, di antara teman-teman sekantor ini yang sholatnya bagus kan cuman saya. Nggak mungkin aku kehilangan sholat. Tiba-tiba tinggal maghrib. Karena kesibukan dan luar biasa. Kerja di pertambangan, kemudian kerja di pemetaan hutan, harus ke hutan, sholat, berlumpur, susah banget. Akhirnya sholatnya cuman sekali ketika sudah selesai dari hutan. Nah, itu namanya, kata Nabi, itu melemahkan dirimu dan dekat dengan kafiran. Ketika kamu kerja di kantor, kebanyakan meeting, biasanya sholat asar hilang. Yang pertama sholat asar hilang, karena meeting mendekati sampai jam 6. Akhirnya sholat asar, ya udahlah hilang satu nggak apa-apa. Nanti berikutnya lama-lama hilang. Itu artinya kita diminta waspada oleh Nabi. Wah, kamu akan dekat kepada kekafiran kalau nanti lama-lama kamu akan menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Hari ini lagi geger kan? Pesantren yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalal. Ya wes begitulah. Hari ini tampak sekali ketika seseorang merasa dirinya besar dan menguasai seluruh aset dan bisa menggerakkan begitu, maka dia seolah-olah mengambil wilayah Nabi Muhammad dan membuat syariat-syariat baru. Nah, itu sudah diwaspadai oleh Nabi. Wes. Nabi sangat tepat. Wah, pertanyaan masalah hikmahnya jadi panjang banget begini. Mau diselesaikan. Jadi sedikit saja hikmahnya dulu. Termasuk diantaranya hikmah dari korban itu ketika Nabi berpidato, hargai istri-istrimu. Dia sudah kamu nikahi dan menghalalkan farjinya untuk kamu. Dia kamu ambil dari kerengkuhan orang tuamu dan tidak punya apa-apa dan kamu kendalikan. Maka jangan kau zalimi dia. Kata Nabi begitu. Dia adalah sahabatmu dalam namanya bekerja sama. Kata Nabi begitu. Islam keren banget lah. Ukuran banget itu. Maka wanita itu punya hak yang lebih tinggi. Bahkan wanita itu dalam Islam sebagai ibu punya hak lebih tinggi terhadap anak laki-lakinya dibandingkan bapak. Kalah kita. Itu Islam membuat pembebasan keterikatan wanita sampai tingkat seperti itu. Tolong disadari dengan baik. Ini peringatan bagi lagi. Kamu berhadapan dengan saya kalau kamu zalim sama istrimu. Kata Nabi begitu. Singkat kata itu. Gitu. Opung nih kata ini. Opung. Margamu apa? Begini sana. Opung nih. Maka kamu berhadapan dengan opung ya. Gitu. Kalau aku dengar sampai kamu zalim sama istrimu, dia itu farjinya udah dihalalkan sama kamu dan dia tidak sempat melakukan apa-apa, diserahkan kepada kamu. Ya, perhitungannya sama aku. Nah, itu Nabi Muhammad diantaranya adalah efek dari berkorban itu hikmahnya dibebaskan semuanya. Yang tadinya terikat dengan sesuatu yang tidak jelas dibebaskan sehingga hari ini itu kita punya kebebasan di dalam beragama, yaitu tidak terikat kepada kemusyrikan. Itu adalah hadiah dari perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sampai kepada ditegakkannya syariat menyembelih itu. Jadi kita memang harus bergembira itu dengan kebebasan itu. Kebebasan yang betul-betul kita punya kebebasan di dalam berdoa, kebebasan di dalam mengekspresikan ibadah. Hari ini menjadi syiar terbesar dunia, manusia berkumpul segitu banyak, nyembelih 3 hari dan bertalbiyah dan bertakbir terus-menerus, itu menggetarkan dunia sih sebetulnya kalau kita sadar. Misalnya kita terbang ke langit dikit gitu ya, melihat Masya Allah. Nah, demikian hikmah yang sedikit kita ambil. Nah, hikmahnya untuk kita yang melakukan syariatnya Nabi Muhammad SAW, gembira luar biasa. Citra Anda di hadapan Allah naik, darah Anda haram,
dimuliakan oleh Allah berkat janji Nabi Muhammad SAW dan kesempurnaan syariat yang Anda tunaikan hari ini tuh. Baik yang berkorbannya itu telah melaksanakan haji dulu maupun tidak, tetap mendapatkan derajat yang begitu indah. Bagaimana kalau Anda nanti menghadap itu, amal Anda termasuk dihitung bersamaan dengan jumlah bulu-bulu domba. Kepala kita sedikit aja ngitung rambutnya susah, itu bulu domba segitu banyak dikalikan lagi. Masya Allah, berkali-kali lagi. Anda nggak hanya sekali, besok korban lagi, tahun depan korban lagi. Oh Masya Allah. Jadi di dalam Islam kepala pun juga harus dipecah untuk dimakan, bukan dipendem. Badan juga harus dimakan, bukan dilarung di laut jadi makanan ikan, jadi makanan burung, enggak. Nah ini perbedaan korban di dalam Islam dan menyebabkan hidup kita bergairah, bersemangat yang luar biasa untuk mencapai menyempurnakan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini belum saya selesaikan pidato Nabi ini, tapi saya rasa kita sudah megap-megap dengan pidato Nabi sampai kepada pembebasan. Isinya kan Nabi pembebasan. Harga kalian di hadapan Allah naik, harga kalian di hadapan Allah naik, harga kalian di hadapan Allah naik. Jadi agama yang Anda peluk sebagai followernya Nabi Muhammad, kan Anda itu juga punya Instagram, followernya berapa Anda? Nah, Nabi Muhammad itu followernya, kita termasuk followernya Nabi Muhammad. Oh, ikut Nabi saya gitu. Jadi followernya Nabi Muhammad itu keren nanti. Zik gitu aja. Followernya dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu nanti Anda dapat cawan itu, Pak Haji. Ya, cawan yang ada nama Anda itu. Siregar gitu. Oh, ada namanya Siregar gitu. Ada itu nanti cawan namanya itu. Bener Pak. Terus Bapak nanti ngomong itu si Akmal sama Idris belum itu. Cari Bapak, cari di situ ada enggak? Oh ada gitu. Seneng banget. Masya Allah teman-teman nanti akan begitu. Nyari keluarganya yang ada tulisan nama. Masya Allah. Raihan mana? Papanya ada enggak? Oh ada. Gitu. Masya Allah. Demikian kajian subuh kita yang saya tidak mampu mengungkap hikmahnya itu. Saya benar-benar tidak mampu mengungkap. Hanya kayaknya pidato Nabi Muhammad SAW itu mewakili dari kehausan kita akan kesempurnaan ajaran beliau itu. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Ada Revi? Ada? Baik, kalau nggak ada pertanyaan berarti memang keren. Ya, Masya Allah. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.